Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menerangkan tentang format pengkajian keperawatan komunitas. Jadi apa aja yang nanti yang akan kamu kerjakan waktu praktek komunitas. Ini terutama cara pengisian ya. Jadi pengisiannya bagaimana, formatnya, dan nanti lebih paham lagi. Karena nanti kalau nggak memahami format waktu pengkajian, kamu nggak paham caranya. Yang pertama adalah nama kakak. Nama kepala rumah tangga. Di sini kepala rumah tangganya kita prioritaskan saja, walaupun nanti yang mencari nafkah adalah istrinya. Kita prioritaskan kepala rumah tangganya adalah suami. Ya. Suami bukan kakek ya, tapi suaminya, kepala rumah tangga. Kecuali suaminya meninggal digantikan oleh kakeknya, atau suaminya meninggal digantikan oleh anak pertamanya yang laki-laki. Tapi kalau jika anaknya masih kecil-kecil, ya kepala rumah tangganya ibu, tetap ibu. Itu ya. Terus umur itu menunjukkan umur kepala rumah tangga, umur kakaknya. Terus agama, pendidikan, pekerjaan, suku atau bangsa. Ini daftar anggota keluarga. Kamu tulis semuanya. Yang satu keluarga dengan mereka siapa aja. Nama, umur, jenis kelamin, hubungan keluarga. Jadi yang ada di situ. Yang ada di rumah situ. Yang tinggal di rumah situ. Itu siapa saja kamu tulis semuanya. Terus di sini ada data ekonomi. Ini kelihatan ya slide-nya ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini ada data ekonomi penghasilan rata-rata per bulan. Di bawah 1 juta atau di antara atau lebih dari 3 juta. Terus pertanyaannya apakah keluarga menabung? Betul. Ini untuk ekonomi. Sebenarnya di data ekonomi ini ada nggak harus menabung. Kalau dia investasi bagaimana? Nanti kalau dia saya nggak menabung tapi saya investasi, berarti kamu tulis investasi. Terus ada lingkungan fisik, perumahan, status kepemilikan, ini bagaimana, nyewa, numpang atau milik sendiri. Terus tipe rumah, permanen, semi permanen, tidak permanen. Kalau tidak permanen, itu rumahnya upinnya dari tanah, terus dinding-dindingnya dari bambu. Itu tidak permanen. Kalau semi permanen, upinnya itu masih dari tanah, tapi dindingnya sudah tembok. Itu semi permanen. Kalau permanen, semuanya dinding, tanah, semuanya sudah menggunakan semen. Ya. Lantai. Nah, lantai dari tanah, papat, tekel, atau semen. Ada jendela di setiap kamar? Tulis kalau ada. Karena jendela penting untuk menjaga kelembapan. Ya, biar kamar itu tidak terlalu lembab, maka membutuhkan jendela. Biar kamar itu pergantian udaranya bagus, maka butuh jendela. Itu namanya ventilasi. Kayaknya penting.
Terus juga ada jendela di setiap rumah. Ya, maksudnya di setiap rumah ini ruangan yang ada di rumah. Ya. Dan tadi dispesifikan kepada kamar. Kalau yang di setiap rumah ini maksudnya ya selain kamar ada nggak jendelanya? Misalkan ruang tamu, ya ruang tamu, ruang makan. Nah di situ ada jendela nggak? Kalau nggak ada jendela, pakai AC nggak? Itu. Nggak pakai jendela, nggak pakai AC, nggak pakai blower. Berarti ventilasi di dalam rumah tersebut jelek. Itu ya, ventilasinya jelek. Berarti resiko terkena ISPA tinggi. Resiko penyebaran TBC tinggi ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami penyakit TBC. Jika ya, apakah dibuka setiap hari? Punya jendela nggak pernah dibuka, ya percuma ya. Punya jendela harus dibuka. Bangun tidur itu langsung harus dibuka jendela. Bla 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 semuanya. Karena harus pergantian udara secepatnya ketika di pagi hari. Kenapa di pagi hari harus berganti udara? Ya, semakin pagi kamu membuka jendela semakin bagus. Karena ketika matahari itu muncul, tumbuhan-tumbuhan kita melakukan yang namanya fotosintesis, melakukan pertukaran sehingga dia menghasilkan oksigen yang masih bagus, ya, oksigen yang masih bagus. Nah, itulah biar oksigen itu masuk ke dalam ruangan tersebut. Pencahayaan dalam rumah di siang hari. Ingat, di siang hari, bukan di malam hari. Ya. Kalau di siang hari itu pencahayaan itu berasal dari matahari. Kalau matahari itu bisa menembus kamar, itu bagus. Maksudnya gitu loh. Cahayanya bisa menembus kamar sehingga kamarnya nggak peteng, nggak remang-remang. Ketika jendela itu dibuka, blak, kamar itu terang. Lah, itu yang bagus. Gitu ya. Jarak rumah dengan tetangga. Itu ya perlu dilihat. Biasanya kalau orang desa, rumah antar tetangga itu masih ada jarak tanah. Kalau orang kota, udah pepet kanan, pepet kiri. Itu orang kota ya. Halaman di sekitar rumah. Kalau orang kota jarang yang punya halaman sekitar rumah. Kalau orang desa pasti punya, gitu. Itu hebatnya orang desa. Jika ada lokasinya, di mana halaman tersebut? Nah, di depan, di samping, atau di belakang. Pemanfaatan pekarangan, kebun, kolam, kandang. Jadi karangan yang kosong itu dibuat apa? Berapa luas rumah? Berapa luas rumah ini diperkirakan saja. Kan di situ rumah ada, kalau ada keramik lebih mudah ya, tinggal menghitung jumlah keramik. Kalau ada esbes juga mudah, tinggal menghitung jumlah esbes. Gitu. Kalau nggak ada, tanyakan ya keluarganya kira-kira berapa meter persegi. Gitu ya. Untuk apa ini? Luas rumah ini untuk menghitung berapa ventilasi yang ada. Sehingga nanti bisa mencangkup jumlah ventilasi berapa persen dalam rumah tersebut. Dan nanti penghitungan ventilasi tersebut Anda bisa browsing di Google. Banyak cara penghitungannya biar nanti cepat ini.
Terus sumber air untuk masak dan minum. Menggunakan apa? Pam, sumur, air mineral. Jika di pam atau sumur, dimasak atau enggak? Terus sumber air mandi atau mencuci, di mana? Jarak sumber air dengan septic tank. Ini penting ya, jarak sumber air dengan septic tank. Ingat septic tank itu tempat terakhirnya tinja atau kotoran manusia. Bukan tempat BAB-nya ya. Kalau tempat BAB-nya namanya itu toilet. Ya. Tempat BAB-nya toilet. Lah nanti kan kotoran kamu itu kan larinya ke septic tank. Nah, septic tank-nya itu ditanyakan di mana. Nah, itu jarak dengan air sumber berapa meter. Itu penting ya. Karena kalau kurang dari 10 meter, resikonya bakteri E. coli bisa masuk ke minuman kita. Terus kondisi tempat penampungan air. Tempat penampungan air, airnya ditampung. Ditampung di mana? Di mana? Itu namanya kondisi tempat penampungan air. Nah, di tempat penampungan air itu kondisinya bagaimana? Lumutnya bagaimana? Sering dibersihkan enggak? Ada jentiknya enggak di situ? Makanya kalau pengkajian seyogyanya membawa senter. Tuh. Terus kondisi air dalam penampungan. Ini berbau enggak, berwarna, tidak berasa, dan lain sebagainya. Ada jentik, dan lain sebagainya. Pembuangan sampah. Di mana keluarga membuang sampah? Nah, ini penting ya. Karena mengganggu lingkungan juga. Penampungan sampah sementara. Diapakan sampah sementaranya itu ditaruh di mana? Itu diberserakan atau gimana? Bila ada keadaannya, nah bila ada tempat penampungan sampah itu terbuka atau tertutup. Kalau terbuka, terkena matahari langsung apa tidak? Nah, itu juga berpengaruh. Jarak dengan rumah, tadi tempat penampungan sampah keluarga sementara itu jarak dengan rumah inti berapa meter? Atau berdekatan, atau satu rumah. Di dalam rumah misalkan. Pembuangan limbah. Kebiasaan keluarga, BAP, jamban, sungai, sembarangan, jenis jamban yang digunakan, ya, cemplung, pelengsengan, atau leher angsa. Pembuangan air limbah, menggunakan resapan, got, atau sembarangan. Sembarangan ya nggak ada gotnya, nggak ada resapannya, langsung dialirkan. Itu namanya sembarangan. Kondisi saluran pembuangan. Lancar apa airnya menggenang, itu ya. Kalau airnya menggenang kondisinya ya juga bermasalah, nanti jentik-jentik pada ke situ. Kandang ternak, kepemilikan kandang ternak. Nah, punya nggak kandang ternaknya? Tidak, ya jenisnya gimana? Itu kepemilikan kandang ternak.
Bila iya, letak kandang dalam rumah atau di luar rumah. Tuh, terus kondisi terawat atau tidak terawat. Kondisi kesehatan umum. Pelayanan kesehatan. Sarana kesehatan terdekat. Ya, ada rumah sakit, puskesmas, dokter, perawat bidan, balai pengobatan, lain-lain sebutkan. Itu sarana kesehatan terdekatnya apa di situ. Kalau ternyata ada 2, Pak, puskesmas sama dokter atau perawat, ya dilingkari aja 2 tuh. Kebiasaan keluarga untuk minta tolong bila sakit. Nah, atau dukun. Nah, lain-lain itu bisa sebutkan dukun. Ya, sangkal putung, dan lain-lain. Kebiasaan keluarga sebelum ke pelayanan kesehatan, beli obat bebas, jamu, atau gimana sebelum ke pelayanan kesehatan. Ingat, sebelum. Ya. Sumber pendanaan kesehatan keluarga. Ini menggunakan Askes, apa BPJS. Di situ kan masih belum ditulis BPJS. Di sini masih ditulis Astek, Askes, JPS, Askes, Maskin. Karena kalau BPJS kan satu kesatuan. Yang miskin juga namanya BPJS, yang mandiri juga namanya BPJS. Ya kan? Sekarang kan gitu. Cuma yang miskin itu disebut dengan BPJS KIS. Ya, KIS. Tuh. Sarana transportasi ke pelayanan kesehatan keluarga. Sarananya menggunakan apa? Jalan kaki, becak, angkot, atau kendaraan pribadi. Pelayanan keluarga. Karena ini berkenaan dengan ekonomi, ya, ekonominya dia, dan juga berkenaan dengan kecepatan dia kalau membawa pasien ke tempat pelayanan kesehatan. Itu. Jarak rumah dengan sarana kesehatan. Jarak rumah dengan sarana kesehatan. Kalau kurang dari 1 km, apa di antara 1 sampai 2, atau bahkan lebih dari 5 kilo. Masalah kesehatan khusus. Penyakit yang paling sering diderita keluarga dalam 6 bulan terakhir. Ya. Nah ini. Apa dia kena apa? Ibu hamil dan menyusui. Pasangan usia subur. Ini untuk yang khusus ya. Yang mengalami pus apa enggak. Bila ya, apakah mendapat aseptor. Bila ya, jenisnya apa. Bila tidak, alasannya apa. Terus ibu hamil. Apakah ibu hamil dalam keluarga? Itu ya, ini data-data untuk ibu hamil. Saya kira nggak ada masalah. Ibu menyusui, balita, anak dan remaja, ini hanya data-data yang langsung bisa diisi tanpa harus berpikir. Nah, kita ketemu di analisa data. Ya. Di analisa data ini, hasil dari pengkajian kamu tadi, yang bermasalah apa? Misalkan ventilasi. Ventilasinya kurang. Nah, di sini ditulis. Ya, data subjektifnya apa? Ya, keluhannya pasiennya, keluhan keluarga tersebut. Data objektifnya apa? Data objektifnya ventilasi kurang dan lain sebagainya. Baru masalah. Ya. Data ini didapatkan dari hasil pengkajian yang ada di atas tadi. Jangan sampai di pengkajian nggak ada, data di sini ada muncul.
Itu lucu. Apa fungsinya kamu pengkajian? Pengkajian nggak ada, di analisa data ada. Berarti fungsi pengkajiannya nggak ada sama sekali. Gitu. Atau sebaliknya, di pengkajian sebenarnya ada, tapi analisa data nggak ditulis. Padahal di pengkajian masalah itu besar sekali kamu tulis. Analisa data nggak kamu tulis. Nah, itu juga kurang bagus. Gitu ya. Jadi, harus ada sinkron antara data pengkajian dengan di analisa data. Harus sinkron sekali. Ya. Setelah analisa data kamu tulis, terus di sini ada prioritas masalah. Nah, aduh. Nah, prioritas masalah di sini apa? Makanya data yang kamu dapat itu di apakan? Data yang kamu tadi dapat itu ditabulasi. Kalau kamu ingin mendapatkan masalah komunitas, data dari keluarga itu ditabulasi. Namanya nanti masalah komunitas. Terus ditambahin juga pengkajiannya. Kalau komunitas itu kan tadi data itu data keluarga ya. Jadi ditambahin dari hasil observasi. Di lingkungan komunitas tersebut ada enggak sampah-sampah yang berserakan di jalan-jalan, sampah-sampah yang berserakan di sungai? Kalau ada kamu tulis di pengkajian kamu tambahin. Itu yang saya sebut kemarin. Bahwa pengkajian itu bisa kamu tambah disesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Hasil observasi lingkungan. Langsung kamu tulis, sampah berserakan. Di mana-mana. Terus atau ada 4 titik tempat pembuangan sampah terakhir desa. Di mana. Itu. Ya. Jadi itu penting. Terus juga kamu harus menggambar demografinya. Demografi desa tersebut. Setelah kamu tabulasi, kamu akan mendapatkan yang namanya masalah. Oh, ini kebanyakan masyarakat sini kalau ngurus sampah seperti ini. Ini masalahnya, misalkan. Oh, masyarakat sini banyak yang terkena diare. Ini masalahnya. Oh, masyarakat ini banyak yang terkena artritis pada lansianya. Nah, itu masalahnya. Oh, pada ibu hamilnya, pus, balita, dan lain sebagainya. Tuh ya. Itu hasil tabulasi. Bisa kamu ketahui lewat tadi pengkajian tadi. Terus dari situ dimasukkan ke dalam analisa data. Nah, di sini nanti ada prioritas masalah. Ya. Nah, ini ada prioritas masalah. Nah, ini prioritas masalahnya, ya. Nah, kriterianya kesadaran masyarakat terhadap masalah bagaimana, motivasinya bagaimana. Tuh ya. Cepat
masalah teratasi, beratnya akibat jika masih tetap, dan lain sebagainya. Ini prioritas masalah. Setelah itu nanti juga membuat prioritas masalah lagi dari masing-masing yang muncul di prioritas masalah lagi dari masing-masing yang muncul di analisa data. Ya, kamu buat tabel lagi. Ya. Untuk membuat ini. Nah, tabelnya ini. Yang tadi sudah dibuat skor 1 sampai 10 ini. Ya. Tiap masalah ya, ini tiap masalah. Kesadaran masyarakat terhadap masalah tersebut bagaimana? Ini tiap masalah. Nah, bagaimana cara pemberian bobotnya ini, kriteria bobotnya ini? Kamu nilai. Ya. Oh, masyarakat ini. Nah, dinilai sendiri bobotnya. Nah, setelah itu penetapan prioritas masalah. Nah, dari prioritas masalah ini, masalahnya yang muncul tadi dari hasil tabel yang di atas itu. Ya, yang muncul apa kamu tulis di sini. Habis itu kamu skor. Skornya mengikuti yang kemarin yang saya tunjukkan ke kamu. Ini saya tunjukkan lagi. Skornya mengikuti yang ini. Nah, yang ini. Skornya ngikutin ini. Ini ya. Skornya nanti ngikutin ini. Nah, ini. Ya. Setelah ini kita temukan baru kita menginjak pada POA. Nah, ini planning of action. Jadi masalahnya apa, rencana kegiatan apa, penanggung jawabnya siapa, waktu kegiatan, tempat kegiatan, dana, sumber. Ini POA-nya. Cara penulisannya yang kemarin saya sudah kirim. Ya, tinggal nanti kamu baca. Terus rencana asuhan keperawatan komunitas. Nah, di sini jika nanti terpilih menjadi skornya masalah itu menjadi yang paling berat, di sini kamu taruh di nomor 1. Loh, masalahnya ada 10 ya, Pak. Ya semuanya ditulis kalau komunitas gitu. 10 masalah terbesar. Jika dalam tabulasi kamu 10 itu ternyata ada tambahan dari masyarakat, sebenarnya dia itu bukan 10 masalah terbesar, tetapi 12 masalah terbesar. Tetapi di masyarakat yang nomor 12 itu diangkat karena itu membahayakan misalnya. Misalkan ada yang gangguan jiwa, terus sukanya ngamuk, membahayakan tetangga sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan prioritas juga, ya, karena membahayakan jiwa seseorang, gitu ya. Nanti naikkan itu, masalahnya dinaikkan. Jadi kalau kamu di rumah sakit biasanya mengambil diagnosa utama dan minimal 3 diagnosa, ya, aktual, resiko, potensial. Kalau di rumah sakit kan gitu diagnosanya. Nah, kalau di komunitas minimal 10 masalah terbesar. Bedanya di situ. Makanya dokumentasi komunitas itu tebel banget. Kayak buku. Terus implementasi. Di sini kegiatan-kegiatan, ya, melakukan penyuluhan dan lain sebagainya.
melakukan penyuluhan, membuat program, mengumpulkan pokcakes di situ tadi. Nah, ini berdasarkan tingkat kemandirian puskesmas. Keluarga rawan selesai dibina. Jadi nomor kode, nama desa, sasaran, hasil. Lagi, Pak. Apa? Iya, ada, Pak. Gimana? Gimana, Silvi? Bukan saya, Pak. Itu tadi Natresia yang ngobrol sama siapa, nggak tahu. Oh, gitu. Iya. Nah, ini ya, ini adalah nanti diisi ketika ada data dari Puskesmas. Ya, berdasarkan tingkat kemandirian Puskesmas. Nah, karena apa? Ini menyangkut wilayah kerja Puskesmas. Kamu kan praktek hanya satu desa. Ini harusnya ngisi ini ada beberapa desa binaan Puskesmas gitu ya. Jadi yang dinaungi oleh Puskesmas itu desa apa aja di sini ditulis semua. Terus yang paling mandiri desa yang mana? Ini. Jadi ini nggak wajib diisi kalau kamu mahasiswa. Tapi kalau kamu kerja di Puskesmas ini diisi. Tapi jika nanti ternyata ini ada Pak datanya di Puskesmas ya kamu isi nggak apa-apa. Ya. Biar kamu tahu tempat praktek kamu yang di desa tersebut termasuk tingkat kemandiriannya berapa. Gitu. Makanya yang kemarin saya waktu ngajar saya bilang mandiri, memandirikan dan lain sebagainya itu yang disebut itu tingkat kemandirian. Dari sini ada pertanyaan? Karena sebentar lagi waktunya habis daripada mati. Nggak ada, kalau ada nanti chat aja. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.